Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Messi. Aku seorang ibu rumah tangga yang sedang belajar memperbaiki keuangan rumah tangga. Nah, di sini aku perkenalkan diri lagi nih karena sebenarnya aku tuh bukan ahli keuangan. Soalnya tuh banyak banget dari teman-teman yang pengen dibuatkan anggaran rumah tangganya ya. Nah, ini aku coba untuk buat anggaran. Salah satu yang ada yang bertanya di DM aku gitu, tolong mintain dibuatkan anggaran 1,5 juta. Nah, sebelumnya itu aku mau klaim dulu kalau aku tuh memang bukan pakar keuangan, tapi aku cuma ibu rumah tangga. Yang aku sharing ini hanyalah pengalaman aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, semoga yang bertanya dan juga yang nonton dapat manfaat dari video aku ini. Amin. Nah, bagi teman-teman nih yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Dan yang komen, like, ayo dong mampir ke channel aku gitu. Jangan lupa jempolnya dan komennya, oke? Nah, ini kita balik lagi ke sini. Itu aku buat anggarannya 1,5 juta. Nah, di sini dianya tuh posisinya itu 2 dewasa ya teman-teman. Untuk pertama itu aku nggak langsung buat anggaran 1,5 juta langsung di saving, enggak, tapi aku keluarkan dulu kewajiban dia. Yang mana kewajibannya itu kontrakan dan air listrik itu 500.000 per bulan. Nah, di sini aku langsung keluarin aja karena untuk 1,5 juta langsung ditabung itu menurut aku terlalu tinggi ya teman-teman, tapi balik lagi sama pribadi masing-masing. Nah, ini jadi sisa 1 jutanya itu yang akan kita tabung. Nah, savingnya ini bisa dengan 2 metode. Yang pertama, teman-teman bisa mengambil 10% dari sisa kewajiban. Berarti 1 juta rupiah ya. 1 juta dikali 10% berarti 100.000 per bulannya. Atau kalau aku lebih menyarankan lagi mengambil 5% dari pos keuangan bulanan dan belanja mingguan ya teman-teman, agar kita mencukupkan dulu kebutuhan kita gitu, karena kan ini memepet nih gitu kebutuhannya, karena dengan kita melihat dari anggarannya sekarang, Masya Allah yang mahal ya. Jadi aku memilih untuk menyarankan mengambil pos 5% keuangan dari bulanan, belanja bulanan dan belanja mingguannya. Jadi misalnya nih 5%-nya dari belanja mingguannya berapa gitu. Langsung diambil, dicuri dananya tuh di awal ya teman-teman, jangan pas waktu udah habis uangnya, tapi di awal bulan gitu. Oke, ini langsung aku buat aja kebutuhannya, dan di sini ada kategori anggaran, terus aku juga buat aktual dan selisihnya gitu, jadi lebih memudahkan teman-teman untuk nantinya evaluasi ya. Karena budgeting tanpa evaluasi itu sama aja sih teman-teman, enggak sejalan gitu. Kita nggak tahu pos mana sih keuangan kita yang banyak gitu, pos mana sih keuangan kita yang keluarnya yang bisa kita perkecilkan gitu loh teman-teman. Semoga teman-teman ngerti ya. Dan di sini aku balik lagi nih kenapa mengambil 55% yang aku sarankan, agar tidak membuka pintu hutang teman-teman. Jadi cukupi kebutuhannya dulu, baru kita nabung gitu. Jadi nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Nah, di sini untuk belanja bulanan itu aku anggarkan itu 150.000. Jadi teman-teman bisa beli Sunlight 1 bungkus, karena kan posisinya dia belum ada anak ya. Jadi bisa beli Sunlightnya 1 bungkus itu 20.000. Terus minyak goreng kita bilang 2 liter lah gitu ya kan, 2 liter. Itu anggarannya kemarin aku beli Sunku ada 35.000 ataupun 40 lah. Terus sabun mandi kita bilang 20.000, odol gigi 10.000. Pokoknya hal-hal yang urgent gitu ya teman-teman. Untuk kebutuhan rumah di situ sudah include juga dengan garam. Kalau garam kan ada tuh yang
5 ribuan. Nah, kemudian untuk pulsa itu 50.000, ini pulsa suami istri ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguannya itu 440.000, jadi per minggunya itu 110.000. Nah, untuk gas sendiri ini 30.000 karena setiap daerah itu beda-beda ya. Kalau di Aceh itu satu gas LPG yang kecil itu 30-an lah. Kemudian beras 5 kilo itu 60.000. Untuk air itu 20.000, beli yang isi ulang aja. Kemudian untuk bensin itu 150.000 per bulan karena jarak suami kerjanya dengan kontrakan itu deket. Kemudian untuk hiburan dan jajan itu 50.000, itu memang ada ya, biar ada reward untuk suami dan istri agar enggak terlalu mumet pikirannya gitu ya. Dan untuk dana tak terduga itu 50.000, itu jaga-jaga ya teman-teman. Jadi totalnya itu 1 juta. Nah, ini aku juga mau buat untuk cara menabungnya ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi aku bilang savingnya bisa diambil 5% dari dana belanja bulanan, itu sekitar 7.500. Jadi kita genapkan aja lah 8.000. Kemudian 5% dari dana belanja mingguan itu dikalikan terus dengan 440.000, jadi 22.000. Jadi totalnya itu 30.000. Nah, kemudian di sini aku buat tantangan menabung target 1 juta dulu. Kenapa aku buat tantangan menabung ini? Supaya memacu teman-teman lagi untuk menabung. Jadi ini sistem random ya teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman ngerti ya dari yang aku jelaskan. Dan untuk kebutuhan tadi karena dia belum punya anak, jadi nggak ada kebutuhan untuk dia pers ataupun susu gitu. Nah, di sini aku pakai sistem random. Jadi itu yang 30.000 yang kita yang kita keluarkan di awal bulan, aku langsung keluarkan di sini juga. Aku tulis juga di target 1 juta ini agar lebih cepat penuh. Dan biasanya kalau kita cepat penuh itu memotivasi kita untuk lebih semangat lagi untuk menabung ya teman-teman. Nah, ini aku tulisnya sebanyak 50 kotak ya teman-teman. Jadi 10 ke kanan, 5 ke bawah gitu. Ya, mohon maaf kalau dengar bising-bising, itu anak-anak lagi main di luar. Dan sampai di sini aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman. Teman-teman nih tulis dong di kolom komentar dari mana aja. Nah, kalau aku itu asalnya itu sebenarnya dari Aceh ya teman-teman, tapi ngikut suami juga orang Aceh, ngikut suami yang kerjanya di Jakarta. Jadi sekarang posisinya itu aku di Jakarta Selatan. Nah, siapa nih teman-teman yang juga anak rantauan seperti aku? Ayo dong tulis teman-teman di kolom komentar ya, biar kita say-hi. Nah, ini aku ngerolnya itu terlalu kepanjangan ya, ntar aku coba untuk tutupin pakai stiker, walaupun kayaknya nggak bisa deh karena terlalu banyak lebihnya. Nah, ini pokoknya totalnya kotaknya itu teman-teman itu sebanyak 50 kotak ya. Dan untuk halaman kotak pertama itu teman-teman buat dulu angka 30.000. Nah, ini sistemnya acak gitu ya, tapi kalau kolom teman-teman boleh ngikutin cara aku atau buat cara sendiri, ya terserah gimana. Gampangnya aja untuk nominalnya, tapi bagi teman-teman yang mau samaan nih bisa ntar di screenshot. Nah, untuk kolom selanjutnya itu setelah angka 30 aku tuh buat 25, kemudian 5.000, terus 10, 25, 5.000, 10, 25, 12, 20, 10. Jadi angka-angkanya itu sekitar segitu aja sih teman-teman. Nggak buat angka yang terlalu besar karena ini diambil dari sisa-sisa belanja ya. Misalnya kalau ada belanja bulanan nih sisa di pas waktu evaluasi, jadi dimasukkan ke dalam tangan target menabung 1 juta. Nah, untuk kolom di bawahnya lagi itu aku isi 20, 10, 20, 12, 10, 20, 12, 20, 10, 12. Nah, itu untuk kolom ketiganya ya. Jadi udah 30 kotak. Dan kemudian untuk kotak selanjutnya itu aku isi angkanya
balik lagi nih angka 12, kemudian angka 10, angka 12, 10, 20, 12, 10, 25, 10, 20 gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman lihat aja ya, biar lebih gampangnya. Kemudian untuk angka yang terakhir, kotak terakhir itu aku isi angka 25, 12, 10, 20, 25, 12, 20, 10, 20, 12. Jadi aku sengaja nggak buat nominal yang terlalu pecah-pecah banget, biar kalau diri aku sendiri sih susah nyari uang pecah gitu, karena aku kan sistem belanjanya itu nggak tiap bulan ya teman, nggak tiap hari, tapi aku belanjanya per minggu sekali. Nah ini tips dari aku nih bagi teman-teman, biar belanja mingguannya itu cukup belanjanya. Kalau enggak seminggu sekali itu ya sekitar 3 hari sekali. Pas waktu belanja pertama dicukupkan dulu untuk proteinnya ya teman-teman. Nah untuk sayurannya bisa teman-teman tambahkan selanjutnya gitu. Oke, ini udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.